Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap, saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik. Amin ya. Dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan sanggup menjangkau Anda, sanggup menyentuh hati Anda semua. Saat hari ini kita akan melanjutkan seri kita Fishing Business. Selama 1 bulan ini kita sudah berbicara banyak hal tentang penginjilan. Saya mereview sedikit di minggu yang pertama. Saya membuka seri ini dengan tema bisnis Bapak. Kita tahu bahwa penginjilan adalah agendanya Bapak, penginjilan adalah bisnisnya Bapak, jadi kita harus mengerjakannya. Yang kedua, di minggu kedua kita harus memancing sesuatu hal yang berharga, kita mencari sesuatu hal yang berharga di jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Dan minggu lalu Pastor Ari berbicara kepada kita semua tentang bisnis keluarga. Dan hari ini saya akan berbicara tentang kingdom currency atau mata uang kerajaan Allah. Kata kunci dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mata uang. Secara definisi saya mencarinya dikatakan seperti ini. Definisi umum dari mata uang adalah sebuah sistem uang yang umum digunakan untuk melakukan jual beli, pertukaran antar barang, terutama untuk orang-orang di suatu negara. Di dunia ini kita mengenal mata-mata uang. Itulah yang kita gunakan untuk ketika kita mau membeli sesuatu atau kita mau mendapatkan barang sesuatu. Ketika kita mau melakukan perjualbelian entah kepada di dalam toko atau antar orang, kita membutuhkan mata uang. Kita membutuhkan sesuatu sistem uang yang kita percayai supaya kita dapat mendapatkan sesuatu. Jika mata uang duniawi ini kita tahu di Hong Kong kita menggunakan Hong Kong dolar. Kalau kita di Indonesia kita menggunakan Indonesia rupiah. Kalau kita ke Jepang kita menggunakan mata uang yang lain yaitu yen. Kita tidak bisa memakai mata uang rupiah di Jepang karena itu tidak akan berguna. Kita harus menukarkannya dulu, kita membeli mata uang yen lalu kita dapat menggunakannya di Jepang. Atau kalau kita di sini kita tidak bisa belanja ke 7-Eleven mungkin atau ke toko-toko yang lain menggunakan uang rupiah. Mereka akan tertawa karena dia akan berkata, "Mbak KC, ini tidak berguna di sini. Di sini hanya berlaku uang Hong Kong dolar." Sama halnya di dalam kerajaan Allah. Kita tidak bisa menggunakan mata duniawi untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Maka dari itu, hari ini sangat penting kita harus memahami mata uang apa yang kita gunakan dalam kerajaan Allah. Kalau kita menggunakan atau kita mau mendapatkan sesuatu dari pekerjaan Bapa, apa yang akan kita pakai? Supaya kita melihat pekerjaan-pekerjaan Bapa. Sebelumnya, mari kita baca ayat yang mendasari dari firman Tuhan pada siang hari ini. Di Matius 10 ayat 7 sampai ke 10 dikatakan seperti ini. Saya bacakan, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya." Perikop yang kita baca tadi, kita dapat memahami bahwa Yesus sudah memberikan sesuatu. Di sisi lain, Yesus juga memberitahu untuk jangan membawa sesuatu. Saya ulangi, dari apa yang kita baca, ketika dia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, Yesus memberikan sesuatu dan Yesus melarang untuk membawa sesuatu. Apa yang Yesus berikan? Yang Yesus berikan kepada kita atau murid-muridnya waktu itu adalah Yesus memberikan sebuah otoritas kepada kita atas penyakit. Pergilah. Yesus yang memanggil kita sudah dengar dan pelajari itu di minggu pertama. Dia yang memanggil kita semua dan sekarang dia yang mengutus kita untuk melakukan beberapa kegiatan penginjilan. Dan di saat kita pergi, dia memberikan kepada kita otoritas supaya kita dapat berkata kepada sakit menjadi sembuh. Kita berkata kepada setan menjadi pergi. Kita berkata kepada orang yang kusta menjadi tahir. Kita bisa berkata kepada orang-orang untuk memberitakan kabar baik atau kabar kerajaan Allah dan mereka menerimanya. Tuhan memberi otoritas kepada kita. Tetapi juga Tuhan tidak memberikan uang. Artinya Tuhan memerintahkan kita untuk tidak mengandalkan mata uang duniawi. Yesus memberikan otoritas ilahi untuk melakukan penginjilan dan melarang untuk mengandalkan uang dalam penginjilan. Jemaat Tuhan,
jika kita ingin melihat orang diselamatkan, jika kita ingin melihat orang disembuhkan, jika kita ingin melihat setan diusir, orang ditahirkan, maka yang kita butuhkan adalah mata uang kerajaan Allah. Saya ulangi, jika kita ingin melihat orang diselamatkan, orang disembuhkan, setan diusir, orang ditahirkan, maka yang kita butuhkan adalah mata uang kerajaan Allah. Di ayat 9-10 yang kita baca tadi secara eksplisit, Tuhan memberitahukan bahwa yang membuat semua itu terjadi bukanlah melalui mata uang duniawi, melainkan kuasa Roh Kudus yang dapat kita terima melalui mata uang kerajaan Allah. Seseorang tidak dapat disembuhkan dengan uang kita. Dengan uangmu mungkin engkau bisa membayar dokter termahal di negara ini. Dengan uangmu engkau bisa membayar resep dokter termahal di dunia ini. Tetapi kesembuhan jaminannya hanya dengan menggunakan mata uang kerajaan Allah. Uang yang kita gunakan di duniawi ini tidak bisa memberikan jaminan atas kesembuhan. Tidak bisa memberikan jaminan setan bisa diusir. Orang yang terikat bisa dilepaskan. Uang yang kita pakai dunia ini tidak bisa menjamin apapun yang sudah dikatakan oleh Alkitab atau firman yang kita bacakan tadi. Mata uang kerajaan Allah sifatnya mengerjakan hal-hal supranatural. Kita masih hidup di dunia yang natural, di dimensi yang natural. Di hidup kita di dunia ini 1+1 sama dengan 2 masih berlaku. Tetapi kita tidak hanya hidup di dimensi duniawi saja. Sejak kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita, kita memiliki dimensi yang lain. Kita memiliki dimensi kerajaan Allah. Supaya kita dapat menikmati dimensi kerajaan Allah di dunia atau dimensi dunia ini, maka kita harus memiliki mata uang kerajaan Allah itu. Dan supaya supranatural terjadi dalam hidup kita atau dalam hidup seseorang, maka yang kita gunakan hanyalah mata uang kerajaan Allah. Mata uang kerajaan Allah dapat digunakan dalam penginjilan kita. Ketika kita mau pergi, yang harus kita andalkan satu-satunya adalah mata uang kerajaan Allah. Dan mata uang kerajaan Allah yang akan memampukan kita untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Supaya orang dapat disembuhkan, supaya setan dapat diusir, orang kusta dapat ditahirkan, dan kita dapat membangkitkan orang mati sekalipun, serta kita dapat memberitakan berita kerajaan Allah kepada semua orang. Pertanyaannya sekarang, apakah mata uang kerajaan Allah itu? Pastor Ari tadi sudah menyinggungnya. Mata uang kerajaan Allah adalah iman. Kita semua harus memiliki iman. Mata uang kita sebagai anggota kerajaan Allah, sebagai keluarga kerajaan Allah adalah iman. Supaya kita mendapatkan sesuatu di dimensi kerajaan Allah, maka kita harus memiliki iman. Saya menuliskannya seperti ini. Jemaat Tuhan, kita membutuhkan uang untuk pekerjaan baik sebagai mata uang dunia. Tetapi kita juga membutuhkan iman untuk mengerjakan pekerjaan Bapa sebagai mata uang kerajaan Allah. Saya mengatakan kita harus menggunakan mata uang kerajaan Allah bukan untuk mengenyampingkan mata uang dunia, yaitu uang. Mata uang dunia masih kita butuhkan. Kita masih seperti apa yang saya katakan tadi, kita masih tinggal di dunia ini. Ketika kita mau penginjilan, kita masih butuh uang untuk membeli tiket. Kita masih butuh uang untuk membeli makanan. Kita perlu membeli uang untuk kita menopang pelayanan yang akan kita datangi. Tetapi uang yang kita miliki itu, uang yang kita sedang kerjakan itu tidak boleh sebagai satu-satunya yang kita andalkan, yang kita miliki saat kita melakukan penginjilan kerajaan Allah. Kita juga membutuhkan iman untuk mengerjakan pekerjaan Bapa secara supranatural. Jemaat Tuhan, ketika kita mengandalkan uang untuk melakukan pekerjaan Bapa dengan harapan menghasilkan perkara yang supranatural, maka kita akan gagal. Saya ulangi, ketika engkau menggunakan mata uang duniawi, saya punya mata uang duniawi di sini. Ketika engkau menggunakan mata uang duniawi ini untuk menghasilkan perkara supranatural, maka yang engkau harapkan, apa yang engkau kerjakan pasti tidak pernah berhasil.
Engkau tidak bisa menggunakan mata uang duniawi ini untuk mengerjakan hal-hal supranatural dalam hidupmu. Engkau tidak akan bisa melihat hal-hal supranatural hanya dengan engkau memiliki dan menggunakan apa yang saya pegang ini. Tetapi ketika engkau memiliki iman yang besar, ketika engkau memiliki iman yang kuat dalam hatimu, maka Tuhan akan mengerjakan hal yang supranatural dalam hidupmu. Percaya itu, jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah ragukan Tuhan. Ketika engkau melihat sekitar ada sesuatu yang menekan atau semakin sulit, maka saya mau berkata kepada engkau, tetaplah miliki iman. Ketika kita mengandalkan uang untuk melakukan pekerjaan Bapa dengan harapan menghasilkan perkara supranatural, maka kita akan gagal. Uang tidak bisa menghasilkan pekerjaan Bapa di surga. Uang tidak bisa menghasilkan pekerjaan Roh Kudus. Ada sebuah cerita yang perlu kita ketahui bersama-sama. Di Kisah Rasul 8 ayat 18-20. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepadanya. Saya berhenti di sana dulu. Simon itu bukan Simon Petrus. Simon, jika Anda nanti membaca di rumah di ayat-ayat sebelumnya, itu adalah orang yang baru saja bertobat karena pekerjaan Filipus di pelayanannya. Dan ketika dia melihat hal-hal yang luar biasa, dia berusaha ingin membeli kuasa itu. Saya ulangi, ketika Simon melihat pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Kita tidak bisa membeli karunia Allah dengan uang. Itu jelas dikatakan oleh Petrus. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Cerita yang lain, kita buka bersama di Kisah Rasul 3 ayat 6-8. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Di ayat yang ke-12, saya sangat bersemangat membaca ini. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang telah kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semuanya. Kesembuhan terjadi bukan karena mata uang duniawi. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Seketika itu orang itu pergi, berdiri dan berjalan, berlari, berlompat dan memuji Allah. Itu hanya ketika dia mendengar atau percaya kepada nama Yesus saja. Petrus tahu sekali bagaimana dan kapan menggunakan mata uang kerajaan Allah. Hanya oleh karena imanlah kesembuhan terjadi. Hanya karena imanlah sebuah mujizat terjadi. Bukan karena kesalehan atau kepandaian Petrus, melainkan hanya oleh iman dalam nama Yesus. Bukan karena kesalehan saya atau kesalehan Anda. Bukan karena kemampuan saya atau kemampuan Anda semuanya. Ketika engkau pergi dan memberitakan nama Yesus, katakan di dalam nama Yesus, engkau memiliki iman terhadap kuasa atas nama itu, maka nama itu yang akan memberikan kesembuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan karena kepercayaan itu, ia telah memberi kesembuhan di depan kamu semuanya. Ada dua prinsip Alkitabiah yang perlu saya beritakan siang hari ini tentang iman. Yang percaya, iman adalah mempercayai dan menerima dari Tuhan.
Ada dua unsur yang terkandung ketika kita memiliki iman. Ada unsur mempercayai dan unsur menerima. Ketika engkau percaya, maka engkau akan menerima. Ketika engkau percaya Tuhan besar, maka engkau akan menerima kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau percaya Tuhan mengasihimu, maka kasih Tuhan akan juga terjadi dalam hidupmu. Jika engkau berkata Tuhan maha kuasa, maka kemahakuasaan Allah akan terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan ini, dua unsur ketika engkau memiliki iman. Engkau akan mempercayai Tuhan dan engkau akan menerima sesuatu dari Tuhan oleh karena percayamu. Ibrani 11 ayat 1 sampai 6 dikatakan, 1 dan 6 dikatakan seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita percayai, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh percaya dan mencari Dia. Setiap orang yang percaya kepada Allah, dia akan menerima upahnya karena dia percaya kepada Tuhan. Saya akan memberikan contoh seperti sebuah hubungan. Tanpa iman atau kepercayaan, maka sebuah hubungan tidak akan bertumbuh. Karena dalam sebuah hubungan terdapat sebuah kepercayaan. Bagi kita semua yang sudah menikah, ketika kita berdiri di hadapan hamba Allah, kita berdiri di hadapan jemaat, dan kita berkata, aku menerima engkau sebagai istriku, atau aku menerima engkau sebagai suamiku, maka kita sedang memberikan kepercayaan kita kepada Dia. Dan pada saat itulah kita juga menerima kepercayaan dari pasangan kita. Jika saya tidak percaya kepadanya, maka hubungan ini tidak akan pernah berlanjut dengan baik. Jika saya tidak percaya kepada pasangan saya yang di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, saya berkata, engkau akan menjadi istriku, engkau akan menjadi suamiku, maka hubungan ini tidak akan menjadi sehat. Jika engkau mau sehat di dalam hubunganmu terhadap Bapa di surga, saya mendorong hari ini, sebagaimana engkau mengasihi Allah, tetaplah percaya kepada Allah. Tetaplah percaya kepada Allah sebagaimana engkau mengasihi Allah. Allah sudah mengasihi kita dan tentu saja Allah percaya kepada kita. Tetapi pertanyaannya, seberapa kita percaya kepada Dia? Mungkin mulut kita atau hati kita, pikiran kita hanya berkata, aku mengasihi Allah. Tetapi seringkali dalam perjalanan hidupmu, engkau tidak mempercayai Allah. Atau dalam penginjilan, engkau terlalu ragu, engkau lupa, engkau tidak percaya bahwa sesuatu akan terjadi. Saya mendorong hari ini, percayalah kepada Bapa sebagaimana engkau mengasihi Bapa. Pernahkah atau masihkah kita ingat sebuah frasa di firman Tuhan? Jadilah seperti imanmu. Saya ulangi, ada sebuah frasa yang mengatakan, jadilah seperti imanmu. Kita menemukan frasa ini ketika seseorang sudah disembuhkan. Yesus mengatakan beberapa kali ketika ada orang disembuhkan, jadilah seperti imanmu. Atau seseorang dilepaskan karena itu adalah imanmu. Atau ketika orang lumpuh diturunkan dari atas, oleh karena iman keempat orang ini, maka orang lumpuh ini menjadi berjalan. Jadilah seperti imanmu. Mengisyaratkan, memiliki makna bahwa iman kita memiliki peran penting terhadap apa yang akan kita alami dalam hidup kita. Saya ulangi, iman kita memiliki peran penting terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Iman kita memiliki peran penting terhadap apa yang dikatakan Alkitab itu terjadi dalam hidup kita. Kita semua sangat percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita penyembuh. Kita semua percaya bahwa Allah kita maha kuasa tidak terbatas. Tetapi sepertinya ketika kita dalam masalah seolah-olah Tuhan itu terbatas. Saya mau ingatkan kepada kita semua, sesungguhnya bukan Tuhanlah yang tidak terbatas, tetapi keraguan kitalah yang membuat Tuhan itu terbatas. Kita kurang percaya sepenuhnya kepada Allah, sehingga apa yang Tuhan miliki itu tidak sepenuhnya terjadi dalam hidup kita. Maka saya dorong seluruh jemaat pada pagi hari ini, siang hari ini, mari kita semua jangan pernah membatasi pekerjaan Allah dalam hidup kita. Jika kita salah melihat, kita salah mendengar, tetap percaya dalam hatimu bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu. Aku percaya, aku tidak akan pernah membatasi pekerjaan Bapa di surga.
Jika engkau tidak membatasi pekerjaan Bapa di surga, maka engkau akan melihat hal-hal supranatural dalam hidupmu. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat 2 botol dari yang dimiliki oleh anak saya. Saya memiliki 2 botol di sini. Saya memiliki 2 botol, ada 1 botol kecil dan 1 botol besar. Dan ini memberikan sebuah pelajaran dalam hati saya ketika saya mempelajari dalam bagian ini secara khusus. Botol ini hanya berisi 50 mili saja. Tetapi botol ini memiliki 160 mili. Ketika anak saya lapar, ketika 1 bulan, sejak lahir sampai 1 bulan, dia hanya minum 50. Tetapi semenjak dia masuk ke 2 bulan dan akan masuk ke 3 bulan, dia sudah berpindah ke sini. 1 kali minum dia hanya bisa mendapatkan 50. Dia tidak bisa mendapatkan lebih karena isinya cuma 50. Tetapi ketika dia mengubah botolnya, ketika kami mengubah botolnya, dia bisa minum lebih dari 50. Sama halnya dalam kekristenan. Kita seringkali mengatakan bahwa Tuhan itu terbatas. Bukan, kitalah yang memperbatasi pekerjaan Allah. Kita hanya membatasi Allah bekerja hanya 50 mili saja. Sebenarnya Tuhan bisa bekerja lebih, bisa 100 mili, bisa 1 liter, bisa ribuan liter. Tetapi kita hanya membawa mili ini kepada Tuhan. Jadi ini yang hanya kita terima. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dimanapun Anda berada. Jangan pernah batasi Tuhan. Jangan pernah batasi Tuhan. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Jangan pernah batasi pekerjaan Tuhan. Efesus 3 ayat 20 dikatakan seperti ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan, apa yang kita bisa doakan. Dia sanggup melakukan jauh lebih daripada itu, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seberapa besar kuasa yang bekerja di dalam kita, sebesar itulah yang akan Tuhan kerjakan. Lebih daripada apa yang sanggup kita doakan dan kita pikirkan. Sekali lagi, jangan pernah batasi pekerjaan Tuhan dengan keraguanmu. Miliki iman yang lebih besar dan lebih besar. Janganlah puas hanya sebesar biji sesawi. Perbesarlah itu, tumbuhkanlah itu, supaya semakin hebat Tuhan bekerja dalam hidupmu, dalam engkau melakukan penginjilan dimanapun Anda akan diutus Tuhan. Poin yang kedua, yang terakhir, saya akan segera tutup. Poin yang kedua, prinsip Alkitabiah yang perlu kita lakukan atau kita ingat bersama-sama adalah iman dapat menyenangkan hati Tuhan. Iman yang kita miliki itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita bertanya-tanya bagaimana sih caranya kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan yang di atas segala-galanya itu, Tuhan yang harus kita sembah dan dipuji itu. Bagaimana sih caranya kita dapat menyenangkan hati Bapa? Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa hanya dengan kita beriman kepada Dia, Dia akan disenangkan. Tetapi ayat Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan sebagainya. Di frasa yang pertama saja, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di versi yang lain bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Hanya ketika kita percaya kepada Allah, kita mempercayakan penginjilan kita kepada Allah, maka Tuhan akan disenangkan. Ketika kita mempercayakan apa yang ada di diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Ketika kita mempercayakan penyakit kita untuk disembuhkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan. Dan ketika Tuhan disenangkan, maka Tuhan tidak akan pernah diam diri. Ketika saya percaya kepada istri saya bahwa saya akan berlaku setia kepadanya, bahwa saya akan berlaku adil kepada dia, bahwa saya akan berlaku khusus terhadapnya, maka saya percaya dia akan menjadi senang. Dia pasti akan menjadi senang, dan ketika dia senang, dia tidak akan diam saja. Pasti dia akan memberikan sebuah treatment khusus karena dia senang, karena sudah dipercayai oleh dia. Sama halnya ketika istri saya, dia percaya kepada saya, dia mempercayai bahwa saya akan melakukan hal yang baik kepada dia, maka saya akan menjadi senang dan saya akan melakukan sesuatu kepada dia. Bapa di surga sanggup
disenangkan, mudah disenangkan, caranya gampang. Ketika kita tetap memiliki iman kepada Dia, maka Bapa di surga akan disenangkan. Dan ketika Dia disenangkan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Mari kita percayakan segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan. Mungkin ada doa-doa selama ini yang belum dijawab Tuhan. Jangan patah semangat, jangan hilangkan percayamu, tetap percaya kepada Dia, maka Dia akan menjawab doamu. Hari ini kita berbicara tentang kingdom currency, iman dalam konteks penginjilan. Jangan batasi Tuhan dan berkata bahwa mana mungkin orang itu diselamatkan. Hari ini mari kita ubah mindset kita dan berkata, Tuhan selamatkan orang itu. Aku percaya Engkau sanggup bekerja di dalam hidupnya. Hari ini, jika engkau kurang iman, saya mau mengingatkan kita semua, mendorong kita semua untuk mari kita bangkitkan iman kita bersama-sama.